Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bait Al-Magdis. Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan eh, implementasi sistem e-bisnis pada studi kasus PT Master Nusantara Group. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Saudara Evan Nanda Putra untuk menjelaskan materi pertama. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Nanda Putra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Bait Al-Maqdis. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam dunia bisnis, teknologi saat ini berubah sangat cepat. Perubahan ini merupakan salah satu pendorong utama munculnya ekonomi baru, teknologi digital atau teknologi informasi seperti internet dan komputer. Memungkinkan penyimpanan dan transmisi data dalam format digital. Informasi digital telah meningkat ekonomi melalui pasar yang lebih efisien. Lebih banyak akses informasi serta globalisasi komunikasi. Era ekonomi digital memaksa perusahaan untuk menyusun konsep pemasaran, kemampuan dan hubungan yang baru. Kemajuan informasi mengharuskan perusahaan untuk mengubah mindset mereka. Setiap perusahaan harus melakukan investasi besar dalam bidang teknologi dan konektivitas. Jaringan investasi mereka dalam teknologi informasi terkadang jauh melebihi investasi untuk mendanai pabrik ataupun pendataannya. Banyak perusahaan di Indonesia sekarang dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai perangkat e-bisnis sebagai bagian dari pola interaksinya dengan para konsumennya, mitra, dan bahkan karyawannya sendiri. Salah satu contoh perusahaan menerapkan e-bisnis adalah PT Master Nusantara Group. Perusahaan ini menyadari semakin banyak tantangan dan persaingan dari luar yang harus dihadapi, terlebih dari era perdagangan bebas seperti sekarang. Selanjutnya adalah penjelasan e-bisnis. Menurut Kotler, e-bisnis merupakan gambaran penggunaan alat-alat dan platform elektronik untuk menjalankan bisnis perusahaan. Sedangkan menurut Judy Strauss, e-bisnis adalah optimasi aktivitas bisnis perusahaan terus-menerus melalui teknologi digital. Perkembangan internet telah meningkatkan kemampuan perusahaan secara luar biasa untuk menjalankan bisnis mereka lebih cepat, lebih akurat, melalui batasan waktu dan tempat yang lebih luas. Biaya yang berkurang dan dengan kemampuan untuk mengkostumisasi dan mempersonalisasi tawaran kepada konsumen, ada beberapa klasifikasi e-bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada business to business atau B2B. Semua partisipan dalam B2B e-commerce adalah pebisnis atau organisasi lain. Sebagai contoh, beberapa aplikasi PT Master Nusantara Group terdiri dari B2B dengan supplier. Yang kedua ada business to consumer atau B2C, meliputi transaksi eceran atau retail transaction dari suatu produk dan jasa dari pebisnis ke pembeli individu. Yang ketiga business to business to consumer atau B2B2C. Tipe bisnis ini menyediakan produk dan jasa untuk klien bisnis. Klien bisnis memelihara pelanggannya yang dapat sebagai karyawannya. Untuk mana produk dan jasanya disediakan tanpa menambahkan nilai tambahan lainnya. Contoh yang lain adalah Qantas Pan Pacific yang menyediakan jasa perjalanan seperti tiket pesawat terbang dan kamar hotel untuk rekan bisnis seperti traveler agent yang menjual jasa kepada pelanggan B2B2C. Dapat juga disebut dengan wholesaler to retailer to consumer. Yang keempat ada consumer to business atau C2B, meliputi individu yang menggunakan internet untuk menjual produk dan jasa kepada organisasi seperti layaknya seorang individu mencari penjual untuk menawarkan produk atau jasanya seperti yang mereka inginkan. Yang kelima ada consumer to consumer atau C2C. Dalam kategori ini, konsumen yang satu akan menjual langsung kepada konsumen yang lain. Sebagai contoh, seorang individu menjual mobil, rumah atau properti dan seterusnya dalam klasifikasi online. Penawaran jasa individu melalui internet dan menjual pengetahuan dan keahlian secara online adalah contoh dari C2C. Sebagai tambahan, banyak atau situs pelelangan mengizinkan kepada perorangan atau individu menempatkan item-item mereka untuk dilelang.
Yang keenam ada business to employee atau B2E. Adalah bagian dari intrabisnis di mana satu organisasi mengirimkan jasa, informasi, atau produk kepada karyawan individu. Seperti yang dilakukan oleh Maybelline. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan oleh moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada materi tentang profil perusahaan, prototipe produk, dan modal pengembangan yang akan dijelaskan oleh saudara Aryanata Wijaya. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Aryanata Wijaya. Saya akan melanjutkan materi dari Evan Ananda Putra. Profil perusahaan. PT Master Nusantara Group adalah sebuah perusahaan startup yang mulai beroperasi pada tanggal 28 Mei 2021. Memiliki kantor yang berpusat di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Memiliki sebuah produk andalan yaitu aplikasi ojek online yang bernama Pangoje. Sarana transportasi sudah menjadi kebutuhan primer untuk setiap individu di berbagai kalangan. Tidak sedikit pula yang lebih memilih layanan transportasi umum mulai dari ojek, taksi, dan bus. Namun untuk menggunakan layanan transportasi umum, konsumen harus mengunjungi pangkalan ojek, terminal, atau bahkan menunggu di pinggir jalan untuk menggunakan sarana transportasi tersebut. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah menggunakan layanan transportasi online. Namun layanan transportasi online saat ini hanya ada di kota-kota besar. Oleh karena itu, tim Mastertech Indonesia telah membuat sebuah layanan transportasi berbasis aplikasi bernama Pangoje. Aplikasi ini adalah sebuah solusi untuk mempermudah masyarakat yang berada di luar kota-kota besar dalam menggunakan layanan transportasi umum sebagai sarana mobilitas. Dengan aplikasi ini, konsumen hanya perlu melakukan pemesanan melalui aplikasi dan menunggu driver di rumah atau dimanapun, tanpa harus mendatangi pangkalan atau menunggu di pinggir jalan. Tidak hanya sampai di situ, aplikasi Pangoje juga telah melayani dalam pemesanan makanan secara online dengan tarif yang sangat terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya adalah prototipe dari produk. Pangoje adalah ojek online pertama di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan melayani transportasi umum seperti ojek online dan juga pemesanan makanan secara online. Berikut adalah modal pengembangan. Modal pengembangan terdiri dari 3, yaitu supplies, equipment, dan operasional. Yang pertama itu supply dari server update, yaitu paket 3 tahun. Kemudian ada wifi, ada sistem development, office rent, design tool, dan electricity dan juga air. Kemudian equipmentnya adalah pembelian komputer, kemudian interior dan juga furniture. Dan operasionalnya adalah salary atau gaji, kemudian advertising, dan juga reward program. Cukup sekian dari saya. Oke, baik. Selanjutnya pembahasan tentang B2B atau business to business dan CRM atau Customer Relationship Management akan dibawakan oleh saudara Lingga Apriyadi. Kepadanya saya silakan. Nama saya Lingga Apriyadi, saya akan melanjutkan materi dari Aryanata. Getting of market. Intelligent perusahaan mencari UKM dalam artian warung, toko, kedai yang nantinya akan diajak kerja sama dalam menjalankan bisnis. Prevention hunting terdiri dari langkah-langkah yang mengawali pemesanan. Punching hunting, langkah-langkah ini meliputi semua aktivitas yang diperlukan dalam mendapatkan orderan pengiriman harus disetujui dan orderan pembelian harus diketahui. Paying mitra harus membayar biaya sebagai mitra sesuai dengan kontrak, baik itu mitra labor maupun mitra UKM. Shipping dan accession of good, pembeli harus diberikan informasi tentang seputar
pengiriman dan pengiriman yang akan layak dan biasa yang diperlukan. Banyak pengiriman yang diawali dengan pemberitahuan tentang pengiriman. CRS, Consumer Relationship Management. CRS merupakan suatu pendekatan signifikan dalam memanfaatkan informasi dan juga komunikasi untuk membangun hubungan keseimbangan dan saingan mengaturkan dalam pelanggan CRS. Dari daur hidup pelanggan itu dapat dimakan dengan impunan pelanggan adalah raja, tetapi perusahaan tidak dapat memberikan pelayanan yang sama kepada semua pelanggan karena kenyataannya tidak semua pelanggan memiliki keuntungan maksimal kepada perusahaan. Aplikasi CRM berguna bagi perusahaan dan banyak hal. Pertama, proses otomatisasi dalam seluruh data dan infak perusahaan. Dalam pembangunan database pelanggan berguna untuk mengumpulkan data berapa kali melaporkan menghubungkan perusahaan dalam suatu bulan, berapa kali mereka menggunakan produk atau layanan perusahaan, serta berbagai data lainnya. Jika dilakukan secara manual, kedua, aplikasi CRM memberikan laporan dari data yang dikumpulkan sehingga dapat menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk proses pengembalian. Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bukan timbul dari dampak negatif perkembangan organisasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, proses juga bisa ditimbulkan karena ketidakmaniman hukum, termasuk aparat dalam memanjak kejahatan yang bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, dan berikut adalah data anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Dan akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.